Dengan Ye Chuan berhasil membunuh monster tersebut, Ye Chuan pun naik level ke 7 Rank Apprentice, serta bonus damage tambahan kepada klan babi sebesar 122%. Namun, pisau jagalnya yang sudah mencapai batasannya pun membuat Ye Chuan sedikit khawatir, karena ia tidak tahu sampai kapan pisau jagalnya itu bisa ia pakai. Di sisi Xia Nanan, dia yang menghampiri Ye Chuan pun bertanya tentang profesi sebenarnya yang didapatkan oleh Ye Chuan, dan dengan santai, Ye Chuan berkata kalau ia mendapatkan profesi kehidupan sebagai tukang jagal babi, yang hal itu pun membuat Xia Nanan tidak percaya, karena dengan profesi seperti itu, Ye Chuan bisa membunuh Silver Hornet Rhino dalam satu serangan saja, dan Ye Chuan pun memberikan sebuah alasan, kalau mungkin monster itu sudah tua, sehingga ia bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Ye Chuan yang tahu kalau tanduk dari monster badak itu sangat berharga, dia pun lalu memotongnya, dan Xia Nanan yang berkata kalau mereka sudah hampir sampai di lokasi tempat Blood Moon Flower tumbuh. Di dalam hatinya ia berkata, kalau apa yang dikatakan oleh Ye Chuan barusan terlihat seperti tidak ada kebohongan sama sekali, dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, kepala sekolah, Ling Xuan, Liu Jinglong, dan kedua rekannya yang sedang mengasah kemampuan mereka dengan menantang para monster yang ada di tempat tersebut, kepala sekolah yang sebagai pembimbing mereka pun lalu berkata kepada mereka, kalau dalam latihan lapangan yang sudah dilakukan oleh mereka, para murid-muridnya itu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik, dengan kemampuan langka seperti mereka. Kepala sekolah berkata kalau mereka benar-benar murid yang sangat ia hargai. Kepala sekolah yang menyadari ada sebuah pergerakan pun lalu menoleh ke arah sumber pergerakan tersebut, dan setelah menyuruh mereka untuk keluar dan menunjukkan diri mereka, ternyata itu adalah Ye Chuan dan Xia Nanan yang sedang menuju tempat tumbuhnya Blood Moon Flower berada. Ye Chuan yang melihat mereka pun bertanya-tanya, apa yang sedang mereka lakukan di tempat tersebut, dan hal itu pun dirasakan sama oleh Liu Jinglong, dan dengan lantang, ia bertanya kepada Ye Chuan apa yang sedang ia lakukan di tempat berbahaya seperti itu, dan dengan polosnya, Ye Chuan berkata kalau ia hanya cuman lewat saja, yang hal itu pun membuat Liu Jinglong terlihat merasa kesal. Di sisi perempuan yang menjadi rekan setim bersama Liu Jinglong dan Ling Xuan, dia yang mendengar kalau Ye Chuan hanya sekedar lewat pun berkata kalau itu pasti hanya alasan yang ia buat saja. Karena menurutnya, Ye Chuan yang belum bisa melupakan Ling Xuan. Perempuan itu berkata kalau Ye Chuan pasti mengikuti mereka ke tempat tersebut seperti lintah yang menempel untuk mencari perhatian dari Ling Xuan. Dan di sisi perspektif penglihatan Ye Chuan terhadap Ling Xuan yang ada di depannya seperti babi yang menjijikan. Pada saat ia berkata kepadanya dengan mengatakan kalau Ye Chuan yang sudah diingatkan dengan jelas kalau mereka yang sudah di dunia yang berbeda. Ling Xuan memperingatkan Ye Chuan untuk berhenti mengganggunya, dan mereka yang melihat Ye Chuan merenung sambil mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Mereka pun mengira kalau ucapan dari Ling Xuan menyakiti perasaannya, namun yang tidak mereka ketahui, kalau Ye Chuan hanya merasa jijik melihat penampilan mereka dengan tingkah lakunya yang sombong itu. Di sisi Liu Jinglong, ia yang berkata kepada Ye Chuan kalau ia benar-benar sudah berani muncul kembali di hadapannya itu, dia berkata kalau dia akan membalaskan dendamnya yang tempo dulu, dan dengan pedangnya yang diselimuti oleh aura, teman setimnya yang melihat itu pun terlihat terkejut, karena ia merasa kalau Liu Jinglong sudah mencapai Yellow Rank Low Grade, yang hal itu bisa dianggap sebagai spirit weapon sejati. Di sisi kepala sekolah, dia yang melihat pencapaian yang didapat oleh Liu Jinglong pun terlihat sedikit terkejut, karena dia yang sudah mencapai 4th Rank Apprentice berhasil mendapatkan Yellow Rank Low Grade Spirit Weapon, dan melihat pencapaiannya itu, kepala sekolah pun berkata dalam hatinya, kalau Liu Jinglong yang ia anggap sebagai salah satu yang jenius, dengan kekuatannya itu, dia merasa kalau Liu Jinglong bisa bertarung seimbang dengan 6th Rank Apprentice.
Melihat Liu Jinglong akan membalaskan dendamnya itu terhadap Ye Chuan, Ling Xuan berkata kepada Ye Chuan, kalau ia yang sudah memperingatkannya untuk meninggalkan Qing Cheng. Dengan melihat Liu Jinglong akan membalaskan dendamnya, Ling Xuan berkata kalau ia tidak akan membantunya lagi. Dan di sisi Xia Nanan yang mendengar percakapan dari mereka, sambil berbisik, dia bertanya kepada Ye Chuan, apakah ia mempunyai konflik dengan mereka? Tapi, Ye Chuan dengan santai hanya bertanya seberapa harga dari senjata yang dipakai oleh Liu Jinglong kepada Xia Nanan, dan Xia Nanan yang merasa bingung pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau senjata itu dijual, itu akan menghasilkan beberapa ratus ribu yuan. Liu Jinglong masih merasa kesal kepada Ye Chuan karena ia mendapatkan perhatian di tes pembangkitan profesi. Dengan kesempatan yang di hari itu untuk membalasnya kembali, tanpa ragu Liu Jinglong langsung melompat untuk melancarkan serangannya, sekaligus mencoba menarik perhatian dari Su Ling Xuan. Tetapi, dengan santai Ye Chuan memblokir serangan tersebut dengan pisau jagalnya itu, yang hal tersebut pun membuat kepala sekolah dan yang lainnya terlihat terkejut. Dan sementara di sisi Liu Jinglong yang tak mau kalah dengan beradu kekuatan dengan Ye Chuan, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia pun berhasil mematahkan pisau jagal dari Ye Chuan. Liu Jinglong yang merasa di atas angin pun kemudian berkata, kalau Ye Chuan yang hanya seorang tukang jagal babi rendahan saja yang sok angkuh, ia akan memberikan pelajaran berarti kepada Ye Chuan yang mungkin mengakibatkan Ye Chuan tidak bisa menyembelih babi lagi di masa depan. Dan di sisi kepala sekolah yang melihat pertarungan tersebut, dia pun merasa kasihan kepada Ye Chuan, karena dengan menggunakan senjata biasanya yang melawan spirit weapon yang dimiliki oleh Liu Jinglong, Liu Jinglong pasti dengan mudah bisa memotongnya seperti sedang memotong kertas. Tetapi, Ye Chuan yang membuang pisau jagalnya yang rusak itu, dengan santai ia berkata kalau ia tidak butuh senjata untuk bisa mengalahkan Liu Jinglong. Liu Jinglong yang marah dengan ucapan Ye Chuan yang meremehkannya pun melompat kembali untuk melancarkan serangannya, tapi Ye Chuan dengan pukulan biasanya dengan menggunakan tangan kirinya itu, pukulan yang telak mengenai perutnya Liu Jinglong pun membuatnya langsung terhempas jauh ke belakang, yang hal itu pun membuat kepala sekolah dan murid yang lain terlihat terkejut, dan di sisi Liu Jinglong yang ditanya oleh temannya apakah ia baik-baik saja. Meski ia berkata kalau ia baik-baik saja, tapi sebenarnya ia merasa kalau pukulan dari Ye Chuan hampir membuatnya tak sadarkan diri. Sementara di sisi kepala sekolah yang melihat pertarungan mereka, dia pun lalu bertanya kepada Ye Chuan, apakah Ye Chuan sudah mencapai level 7 rank apprentice? Karena dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Chuan tersebut, ia merasa kalau Ye Chuan sudah mencapai level tersebut. Setelah mengambil senjata yang dimiliki oleh Liu Jinglong, Ye Chuan yang melihat senjata tersebut pun berkata dalam hatinya, kalau senjata tersebut benar-benar sangatlah bagus. Dan sementara di sisi para murid yang mendengar perkataan kepala sekolahnya, salah satu dari mereka pun bertanya kepada kepala sekolahnya, apakah Ye Chuan benar-benar sudah mencapai 7 rank apprentice? Yang sedangkan Su Ling Xuan yang dikenal murid yang sangat berbakat saja masih berada di 6 rank apprentice. Kepala sekolah berkata, kalau itu mungkin saja terjadi, meskipun pembagian realem antara profesi tipe kehidupan dan tipe combat sama saja, tapi cara mereka untuk naik level benar-benar berbeda, seperti tipe combat yang harus berlatih keras, bertarung, terluka, lalu memahami teknik bertarung dan pengalaman di tahap awal, mengakibatkan tipe combat pertumbuhan awalnya memang agak sedikit lambat. Tapi setelah berhasil menembus batasannya, kecepatan perkembangan tipe tersebut akan semakin cepat, sedangkan dengan profesi tipe kehidupan jauh lebih mudah. Contohnya alkemis atau weaponsmith, tipe profesi tersebut tidak perlu untuk bertarung. Mereka hanya perlu tenaga pada profesinya masing-masing. Ambil contoh seperti Ye Chuan. Sebagai seorang tukang jagal babi, dia hanya perlu terus membunuh babi setiap hari untuk menaikkan realemnya di tahap awal,
Yang hal itu pun membuat Su Lingxuan merasa kalau profesi kehidupan terlalu tidak adil bagi profesi kombat, karena profesi kehidupan seperti yang dimiliki oleh Ye Chuan, mereka hanya perlu mengandalkan core stat tinggi dari realemnya yang tinggi itu untuk mengembangkan kemampuan mereka. Meski begitu, kepala sekolah berkata kalau profesi kehidupan seperti Ye Chuan untuk meningkatkan kekuatannya, setiap kali Ye Chuan ingin menaikkan realemnya itu, jumlah babi yang harus ia bunuh akan berlipat ganda. Dan saat ia mencapai realem Dengtang, jumlah babi yang harus Ye Chuan bunuh untuk naik level akan menjadi angka yang luar biasa besar. Tapi jika dibandingkan dengan tipe combat, setelah mereka menguasai teknik bertarung di tahap awal, perkembangan mereka selanjutnya akan menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, salah satu murid berkata kalau Ye Chuan bisa mengandalkan realem tinggi untuk mengalahkan Liu Jinglong. Namun di beberapa tahun yang akan datang, Liu Jinglong sepenuhnya akan menjadi pemenangnya jika mereka bertarung kembali karena keunggulan dari tipe kombatnya itu. Ye Chuan yang mendengar itu pun membenarkan perkataan dari salah satu murid tersebut, dan setelah merasa kalau tidak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat itu, Ye Chuan pun berpamitan kepada mereka untuk pergi. Tetapi, Su Lingxuan yang masih merasa kalau Ye Chuan datang ke tempat tersebut hanya ingin menarik perhatiannya, dengan angkuhnya ia berkata kepada Ye Chuan, meskipun ia melakukan kerja keras membunuh babi sebanyak mungkin untuk mendapatkan kekuatan besar itu untuk mencari perhatiannya, Su Lingxuan berkata kalau mereka yang sudah berbeda dunia dan dia juga sudah diterima di Skydome Academy, meminta Ye Chuan untuk berhenti mencari perhatiannya, dan Ye Chuan yang mendengar ocehan dari Su Lingxuan tersebut, dia pun terlihat merasa bosan dan ilfil oleh prasangka yang tidak berdasar itu. Xia Nanan yang mulai muak dengan ocehan dari Su Lingxuan itu pun lalu menyuruhnya untuk berhenti menghayal seperti itu. Karena Ye Chuan datang ke tempat tersebut hanya untuk menemaninya mencari Blood Moon Flower yang ia butuhkan, dan mereka yang bertemu dengan kelompok Su Lingxuan di tempat tersebut, Xia Nanan berkata kalau itu hanya faktor kesialan saja. Jadi, Xia Nanan meminta mereka berhenti menebak-nebak seenaknya seperti itu. Pada saat murid perempuan dari kelompok Su Lingxuan berkata kalau ternyata masih ada yang menganggap Ye Chuan yang ia anggap sampah tak berguna sebagai harta karun, ditambah dengan perkataan murid lain yang mengatakan kalau Ye Chuan yang hanya mengandalkan rayuannya saja untuk memikat orang-orang di sekitarnya. Ia yang melihat Ye Chuan dan Xia Nanan sebagai pasangan anjing dan jalang dan terus meledeknya. Dengan cepat, Xia Nanan langsung menampar mereka, dan kepala sekolah yang terkena tamparan itu juga. Dia pun terlihat marah, dan pada saat Su Lingxuan yang terkena tamparan itu mencoba untuk membalasnya, Xia Nanan yang mengeluarkan token klan Xia pun membuat kepala sekolah terlihat panik, dan kemudian langsung menghentikan tindakan dari Su Lingxuan. Karena jika mereka membuat masalah dengan keluarga Xia, mereka pasti mendapatkan masalah yang sangat serius. Dengan perubahan drastis yang ditunjukkan oleh kepala sekolah yang diketahui dia bernama Zhao, dia yang bertanya apa yang dilakukan Nona Xia di tempat berbahaya seperti itu, dengan sombong Xia Nanan berkata kalau itu bukan urusan kepala sekolah, dan melihat apa yang dilakukan oleh para murid dari akademinya, Xia Nanan berkata kalau kualitas murid dari sekolahnya itu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Kepala sekolah yang menyadari hal tersebut pun meminta maaf kepada Xia Nanan, dan setelah mereka kembali ke akademinya, kepala sekolah Zhao berkata kalau ia akan mendisiplinkan mereka semua, dan mereka yang sudah lancang menghinanya serta Ye Chuan yang sebagai partnernya itu, Xia Nanan pun meminta Su Lingxuan untuk meminta maaf kepada Ye Chuan, dan Su Lingxuan yang akhirnya tahu kalau gadis yang ada di depannya adalah gadis yang berasal dari keluarga Xia. Pada saat kepala sekolah Zhao memintanya untuk meminta maaf kepada Ye Chuan, dia yang tak punya pilihan pun lalu meminta maaf kepada Ye Chuan, dan Ye Chuan yang merasa kalau itu tidak penting sama sekali.
Dia pun lalu mengajak Xiananan untuk segera pergi dari tempat tersebut, karena kalau ia menunggu lebih lama lagi, Ye Chuan berkata kalau ia mungkin akan muntah mendengar ocehan dari mereka, dan pada saat ia akan pergi dari tempat tersebut, Liu Jinglong yang melihat Ye Chuan membawa senjatanya pun menyuruhnya untuk meninggalkan senjata itu. Tapi, Ye Chuan berkata, jika Liu Jinglong menginginkan senjatanya kembali, Ye Chuan menyuruh Liu Jinglong untuk merebutnya dari tangannya itu. Sehingga, Liu Jinglong pun terlihat sangat marah, dan kemudian berkata, kalau dia akan membalaskan perbuatannya itu di kemudian hari. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya sampai di tempat Blood Moon Flower tubuh. Dengan melihat petanya kembali, Xiananan berkata kalau gua yang ada di depannya itu pasti tempat Blood Moon Flower yang ia cari. Dan di sisi Ye Chuan, dia yang memegang senjata yang ia rebut dari Liu Jinglong pun mendapatkan pemberitahuan sistem. Kalau senjata eksklusif yang dipilih oleh Ye Chuan, efek dari kemampuan God Slaying Edge yang telah aktif itu, jika ia membunuh para babi dengan senjata tersebut akan mendapatkan 0,2 poin atribut bebas, yang hal itu pun membuat Ye Chuan menyadari sesuatu hal. Jika ia menggunakan senjata yang sangat bagus, itu akan menghasilkan peningkatan dari kemampuan God Slaying Edge-nya. Ye Chuan yang melihat Xiananan selalu mengeluarkan benda-benda dari belahan payudaranya, dia pun berkata, apakah tempat tersebut terdapat ruang harta karun? Dan Xiananan yang tersipu malu pun lalu menerangkan item yang ia ambil itu. Kalau item itu adalah Thunder Fire Pearl, yang kegunaannya, jika seseorang di realem Dengtang terkena racun mematikan dari monster Blood Moon Python tanpa persiapan, Xiananan berkata kalau itu akan sangat berbahaya. Dan dengan item yang ia bawa itu, item itu bisa diandalkan untuk menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis. Dan setelah mendengar penjelasan dari item itu, Ye Chuan tanpa rasa takut pun berencana untuk terlebih dahulu memasuki goa tersebut, dan setelah melompat dan memasuki goa itu, melihat barang yang Xiananan inginkan ada di tempat tersebut pun terlihat terkejut, karena itu bukan sekedar Blood Moon Flower biasa saja, melainkan Blood Crystal Twin Flower yang sangat langka. Namun setelah Xiananan menyuruh Ye Chuan untuk sesegera mungkin memetiknya dan pergi dari tempat tersebut, Blood Moon Python pun muncul di belakang Ye Chuan. Dan Ye Chuan yang melihat piton itu yang bermuka seperti babi, dengan santai ia berkata kepadanya, apakah ia belum pernah melihat bagaimana seseorang sedang melakukan pemetikan bunga? Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.